Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Catur Sugianto selaku dosen pembimbing dan juga Dewan Penguji yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Gofar Sidik Reno Hadi, mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 2019 dengan NIM 1944075 EK 22345. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul analisis pengaruh bencana alam terhadap pendapatan pertanian rumah tangga petani studi di Indonesia. Baik, seperti di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian saya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau di wilayah Ring of Fire, di mana Indonesia mudah sekali terjadi bencana alam. Bencana alam merupakan memang fenomena eksogen yang sulit dikontrol oleh masyarakat itu. Nah, dan memang bencana alam ini berpengaruh tentunya terhadap perekonomian, di mana studi yang dilakukan oleh Hidalgo dan Bayes yang menemukan bahwasannya bencana alam itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi, bahkan kerugian infrastruktur. Nah, memang bencana alam ini kedatangannya sangat tidak diharapkan oleh makhluk hidup khususnya masyarakat. Dengan demikian memang bencana alam ini itu memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap negara, daerah, bahkan individu. Hal itu juga disampaikan oleh Clark dan koleganya studi pada tahun 1998 yang menemukan bahwa memang bencana alam ini itu memiliki dampak yang berbeda-beda gitu pada setiap negara, daerah maupun bahkan pada setiap individu. Kemudian juga memang bencana alam ini selain berpengaruh pada perekonomian, juga memang bencana alam berpengaruh juga terhadap sektor pertanian seperti itu ya. Nah, sektor pertanian di Indonesia ini menjadi salah satu sektor yang cukup penting begitu. Karena memang kita ketahui bahwa hasil dan lahan pada pertanian di Indonesia ini juga cukup melimpah seperti itu. Nah, dengan sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang penting itu mengapa? Karena memang sektor pertanian juga menjadi salah satu sektor yang membuka lapangan pekerjaan gitu bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Namun demikian, ketika terjadinya bencana alam, itu memang sektor pertanian ini akan berpengaruh gitu. Di mana seperti studi yang dilakukan oleh Arori dan koleganya di tahun 2012, itu bencana alam dapat memengaruhi mata pencarian rumah tangga, khususnya rumah tangga yang memiliki mata pencarian utama sebagai petani. Nah, seperti memang diketahui bersama bahwasannya banyak sekali rumah tangga petani di pedesaan itu masih bergantung hidupnya pada hasil pertanian mereka. Dengan demikian berarti memang mereka rumah tangga petani itu memang menjadikan hasil pertanian ini itu sebagai pendapatan utama mereka. Nah, dengan demikian memang antara bencana alam dan pertanian ini memang tidak bisa kita pisahkan ya, karena kenapa? Memang bencana alam ini berpengaruh terhadap sektor pertanian, khususnya mereka para rumah tangga petani juga akan merasakan dampaknya seperti itu. Nah, sini saya juga ini merupakan rangkuman terkait indeks bencana alam di beberapa negara di dunia, di mana Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang sering terjadi bencana alam dengan indeks 41,46, di mana Indonesia berada di bawah negara Filipina dan juga India. Memang karena Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire itu, memang Indonesia ini sangat mudah sekali terjadi bencana alam seperti itu.
Nah, rumusan masalah pada penelitian ini memang seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya bencana alam dan pertanian ini memang tidak dapat dipisahkan. Karena mengapa? Karena memang dua hal tersebut memang memiliki hubungan, memiliki korelasi di mana bencana alam berpengaruh terhadap pertanian, seperti halnya bencana alam ya gempa bumi, erupsi, banjir, kekeringan, puting beliung, dan juga tanah longsor. Seperti halnya pada gambar sini saya mengambil contoh pertanian yang terdampak terjadi bencana alam banjir. Nah, kemudian rumusan masalah pada penelitian saya ini memang banyak penelitian-penelitian terdahulu itu membahas terkait pengaruh bencana alam terhadap sektor pertanian. Namun banyak penelitian tersebut yang hanya membahas pada komponen konsumsi rumah tangga maupun konsumsi individu petani tersebut gitu. Dan sangat sedikit sekali, sangat sedikit penelitian mengenai pengaruh bencana alam terhadap komponen pendapatan pertanian. Nah, memang pada ini rumusan masalah ini memang ada dua pandangan berbeda, di mana dua pandangan tersebut saling berlawanan gitu, yang mengatakan jika bencana alam itu berpengaruh positif dan juga ada yang mengatakan bahwasannya bencana alam ini berpengaruh negatif terhadap pertanian seperti itu. Dan juga dengan demikian maka kenapa saya menganalisis terkait pengaruh bencana alam terhadap sektor pertanian khususnya pendapatan pertanian pada rumah tangga petani di Indonesia. Kemudian pertanyaan berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang sudah saya sebutkan, di sini saya memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pengaruh bencana alam berupa gempa bumi, erupsi gunung, banjir, kekeringan, puting beliung, dan tanah longsor terhadap pendapatan pertanian pada rumah tangga petani. Dengan pertanyaan tersebut, saya memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan pertanian pada rumah tangga petani di Indonesia akibat terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, erupsi gunung, banjir, kekeringan, puting beliung, dan tanah longsor. Jadi memang saya di sini mengambil bencana alam hanya beberapa bencana alam seperti itu. Nah, jadi selanjutnya terkait manfaat dan batasan penelitian. Jadi di sini manfaat dari penelitian saya ini tentunya juga menjawab terkait penelitian-penelitian dahulu, juga menjawab penelitian-penelitian dulu bagaimana pengaruh bencana alam terhadap sektor pertanian melalui komponen pendapatan pertanian. Dan juga memang manfaat dari penelitian ini juga memacu adanya studi lanjutan terkait hal yang sama juga seperti penelitian yang saya lakukan mengenai bencana alam pada pendapatan pertanian. Selain itu juga manfaat penelitian saya itu juga membantu pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tepat ketika memang terjadinya bencana alam itu terhadap pendapatan pertanian. Kemudian batasan penelitian saya memang sudah saya penelitian ini berfokus pada bencana alam, hanya beberapa bencana alam yaitu berupa gempa bumi, erupsi gunung, banjir, kekeringan, puting beliung, dan juga tanah longsor terhadap pendapatan pertanian. Dan juga memang batasan penelitian saya ini sampelnya berfokus pada tingkat rumah tangga petani yang didapatkan dari survei Indonesian Family Life Survey pada gelombang 4 dan juga gelombang 5. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan bahwasannya bencana alam memang kehadirannya tidak diinginkan, tidak bisa ditebak kapan terjadinya oleh makhluk hidup khususnya masyarakat. Nah, jadi bencana alam, definisi bencana alam itu merupakan fenomena alam yang kejadiannya dapat mengancam dan mengganggu makhluk hidup, khususnya bagi manusia, yang mana bencana alam itu disebabkan oleh faktor alam. Dan dengan terjadinya bencana alam ini itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian, bahkan dampak psikologis. Gitu. Jadi saya di sini mengkategorikan bahwa bencana alam ini terdapat 6 kategori.
di mana yang pertama ada biological disaster yang itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Seperti pada saya kasih contoh biological disaster itu seperti kayak pandemic COVID-19 itu. Kemudian biophysical disaster itu disebabkan oleh kejadian geofisika. Kemudian juga ada climatology disaster itu disebabkan oleh lapisan atmosfer. Dan hydrometeorological disaster itu juga disebabkan oleh intensitas curah hujan yang mana ini biasanya akan mengakibatkan bencana alam banjir dan ya bencana alam banjir ataupun ya nanti bakal terjadi tanah longsor karena memang intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian juga ada hidrologi disaster yang mana itu disebabkan oleh pergeseran permukaan air laut atau tanah, dan juga yang terakhir ada extraterrestrial disaster yang mana ini disebabkan oleh benda angkasa. Jadi memang ada 6 kategori bencana alam. Nah, kemudian teori rumah tangga petani dan pendapatan petani, di sini saya mendefinisikan bahwasannya rumah tangga petani merupakan setidaknya didefinisikan sebagai setidaknya terdapat satu rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, di mana disebut sebagai pendapatan pertanian, yaitu rumah tangga petani itu menjadikan penghasilan hasil pertanian itu sebagai pendapatan utama mereka, maka itu disebutkan sebagai rumah tangga petani dan juga pendapatan pertanian. Nah, di sini juga saya tentunya mereka para petani juga ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya hasil pendapatan yang maksimal, di mana juga mereka tentunya harus memproduksi juga secara maksimal. Di sini saya terdapat teori fungsi utilitas rumah tangga petani yang dikembangkan oleh Alexander Kayanov, yang beliau menganalogikan bahwasannya ketika ingin produksi itu meningkat, mengacu pada fungsi utilitas atau pada kepuasan konsumen, di mana ketika memang konsumen ini memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk mengonsumsi produk pertanian itu, berarti memang pertanian harus meningkatkan petani harus meningkatkan produksi mereka. Nah, jadi model ini disebut agricultural household model yang memang dikembangkan oleh Alexander Kayanov. Nah, fungsinya demikian, yaitu U berarti dia fungsi utilitasnya, kemudian di sini X A-nya itu berarti produk pertaniannya, XM itu barang yang dikonsumsi, dan X1 itu waktu luang petaninya. Gitu. Nah, kemudian juga di sini saya ingin membahas terkait kesejahteraan dan kemiskinan. Jadi memang antara kesejahteraan dan kemiskinan ini juga dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, karena memang dua hal yang saling memiliki pengaruh satu sama lain gitu. Nah, memang saya ingin meruntutkan bahwasannya kesejahteraan dan kemiskinan itu memang pada awalnya disebabkan pada komponen pendapatan. Nah, berarti dengan demikian memang pendapatan ini menjadi alat ukur bagi kesejahteraan rumah tangga. Di mana bagi rumah tangga petani ini, besarnya pendapatan ini juga besarnya pendapatan petaninya juga tergantung pada jumlah produksi mereka. Semakin banyak jumlah produksi mereka, berarti semakin besar pendapatan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian juga ketika memang terjadi bencana alam ini menurut studi yang dilakukan oleh George tahun 2022, bahwasannya memang bencana alam ini dapat menurunkan produktivitas pertanian. Dengan berarti memang ketika bencana alam ini menurunkan produktivitas pertanian, maka pendapatan petani ini menjadi terganggu, akan menjadi bisa memungkinkan pendapatan pertanian itu akan menurun, atau bahkan mereka bisa gagal panen karena terjadinya bencana alam. Nah, dengan pendapatan pertanian yang terganggu dan pendapatan pertanian yang menurun, bahkan mereka gagal panen yang tidak bisa mendapatkan pendapatan sama sekali, itu bisa memungkinkan terjadinya kemiskinan rumah tangga ini akan meningkat. Nah, dengan kemiskinan rumah tangga akan
meningkat, berarti kesejahteraan rumah tangga itu akan menurun. Jadi memang demikian, antara pendapatan, kemiskinan, kesejahteraan itu merupakan ya 3 hal yang tidak bisa dipisahkan seperti itu ya. Nah, seperti studi juga, yang dilakukan oleh Amartya Sen itu menjelaskan jika kemiskinan ini muncul akibat ketidakmampuan rumah tangga untuk hidup layak karena pendapatan di bawah minimum, bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Nah, jadi memang ketika terjadi bencana alam itu bisa memungkinkan pendapatan pertanian pada rumah tangga petani ini akan di bawah minimum, akan menurun, bahkan juga tidak memiliki pendapatan sama sekali. Gitu. Nah, jadi seperti yang saya sudah selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait tadi yang saya sudah bahas bahwasannya terdapat dua paradigma atau dua pandangan yang berlawanan, di mana ada yang mengatakan bencana alam itu berdampak positif, ada yang mengatakan jika bencana alam berdampak negatif. Nah, bencana alam yang berdampak positif ini yang dimaksud yaitu memang bencana alam berdampak terhadap pertanian itu dengan mengalami sektor pertanian ini menjadi terpuruk seperti itu. Seperti temuan-temuan beberapa temuan ini seperti George yang mengatakan peristiwa eksogen seperti bencana alam dan iklim ekstrim ini dapat berdampak buruk terhadap pertanian melalui penurunan produktivitas pertanian. Kemudian studi yang dilakukan oleh Fanzo yang mengatakan jika pendapatan petani di Asia dan Afrika sub-Sahara ini mengalami fluktuasi penurunan akibat shock karena terjadinya bencana alam. Dan juga beberapa penelitian lainnya yang menyatakan bahwa memang bencana alam ini berpengaruh positif yang menurunkan pada sektor pertanian, khususnya pendapatan pertanian rumah tangga petani. Nah, bagi pandangan yang mengatakan jika bencana alam itu dampak negatif, itu dapat diartikan bahwa memang bencana alam ini tidak berdampak sama sekali terhadap bencana alam tidak berdampak sama sekali terhadap sektor pertanian gitu. Seperti studi-studi yang dilakukan oleh teman-teman ini yang mengatakan jika seperti studi Farida dan Chaudhuri pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa bencana banjir tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan pertanian dalam jangka panjang di Bangladesh. Dan kemudian juga seperti studi Parirundi yang di tahun 2019 yang mengatakan bahwa bencana alam tidak berpengaruh signifikan terhadap aset rumah tangga maupun perusahaan di Indonesia. Jadi memang dengan adanya dua pandangan ini yang memicu bahwa peneliti ingin mengangkat bagaimana pengaruh bencana alam terhadap pertanian di Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan data dari Indonesian Family Lab Survey, yang mana data tersebut merepresentasikan 83% populasi Indonesia. Saya mengambil pada survei IFLS pada gelombang 4 yang dilakukan tahun 2007 hingga 2008, dan juga saya pada IFLS 5 gelombang 5 yang dilakukan disurvei pada tahun 2014 hingga tahun 2015, di mana sampel jumlah observasi setelah melakukan merging antara dua gelombang tersebut, observasi akhir itu ada 1976 rumah tangga, di mana diantaranya 1385 merupakan rumah tangga petani yang terkena bencana alam. Jadi selanjutnya variabel penelitian saya ini, variabel dependennya itu ada pendapatan pertanian, variabel independennya rumah tangga petani yang terkena bencana alam, yaitu bencana alam banjir, gempa bumi, kekeringan, erupsi gunung, puting beliung, dan juga tanah longsor. Ini juga terdapat karakteristik pendapatan pertanian, variabel karakteristik pendapatan pertanian,
Itu diantaranya nilai produksi pengeluaran pertaniannya, konsumsi pangan, konsumsi hasil panen, luas lahan pertanian. Kemudian juga saya mengontrol terkait karakteristik rumah tangga petani, diantaranya itu status pekerjaan mereka, pendidikan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga, status kewilayahan apakah dia tinggal di desa atau di perkotaan. Dan juga status pekerjaan yang dimaksud di sini ialah adakah di antara rumah tangga petani yang terkena bencana itu adakah salah satu anggota yang bekerja selain petani. Seperti itu. Selanjutnya metode penelitian yang saya pilih yaitu Fisifact model yang juga mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arori dan kolega di tahun 2015, yaitu di mana si Y-nya ini yaitu pendapatan pertanian pada rumah tangga petani, terus kemudian juga A-nya ini alpha ini juga sebagai visi fact-nya, terus juga D1-nya itu sama dengan 1 jika rumah tangga tersebut terkena bencana, dan sama dengan 0 itu sebaliknya. Kemudian saya juga melakukan kontrol terkait karakteristik yang mempengaruhi pendapatan petani dan juga faktor dan juga saya melakukan kontrol terkait karakteristik yang mempengaruhi rumah tangga petani. Nah, kenapa saya memilih Fisifact model sebagai metode penelitian saya ini? Memang setelah dilakukan beberapa pengujian, itu memang Fisifact model ini model yang paling ideal untuk pada penelitian saya, karena memang dengan dilakukannya Fisifact model ini yaitu dapat mengatasi masalah asumsi klasik pada OLS, terus juga mengurangi time invariant dan unobservable yang pada sektor pertaniannya, seperti kemampuan pertaniannya, akses pasar pertaniannya, dan juga kualitas tanah yang juga susah dikontrol seperti itu. Dan juga mengatasi idiosyncratic error pada penelitian ini. Jadi dengan begitu saya memilih Fisifact model ini sebagai metode penelitian saya. Kemudian pada hasil statistik deskriptif demikian, bahwasanya ditemukan bahwa rata-rata pendapatan pertanian itu sebesar 13.637.558 rupiah. Ya, observasinya ada 1976, di mana 89%-nya itu berada di wilayah pedesaan, dan juga terdapat 32% anggota rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Kemudian hasil analisis regresi pada penelitian saya, bahwasannya ditemukan koefisien household bencana alam atau rumah sama dengan 1 jika rumah tangga tersebut terkena bencana alam, dan sama dengan 0 jika sebaliknya. Itu koefisien tersebut signifikan pada level 1% terhadap pendapatan pertanian sebagai variabel dependennya. Dan juga seperti yang sudah saya menjelaskan, saya mengambil bencana alam, hanya beberapa bencana alam, yaitu gempa bumi, erupsi gunung, banjir, kekeringan, puting beliung, dan juga tanah longsor. Nah, dari sini temuannya yaitu bahwa kejadian bencana alam itu ternyata menurunkan pendapatan pertanian sebesar 0,318, di mana berarti temuan saya ini mendukung beberapa temuan terdahulu yang mengatakan jika pendapatan pertanian ini berdampak positif berdampak positif terhadap sektor pertanian, yang mana menurunkan pendapatan pertanian. Jadi hasil analisis saya bahwa kejadian bencana alam ini berpengaruh positif yang menurunkan pendapatan pertanian di Indonesia dengan tingkat signifikan pada 1%. Jadi kesimpulan pada penelitian saya, bahwasannya penelitian ini menggunakan Fisifact model dengan jumlah sampel jumlah sampel akhir 1.385 rumah tangga petani yang terkena bencana alam. Kemudian juga
bahwasannya memang kemiskinan ini akan meningkatkan, kemiskinan akan meningkat ketika memang pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga ini, rumah tangga petani menurun. Dan juga bahwasannya memang fenomena eksogen seperti bencana alam ini, beberapa bencana alam tersebut yaitu gempa bumi, erupsi gunung, banjir, kekeringan, puting beliung, dan juga tanah longsor itu dapat mempengaruhi sektor pertanian, di mana hasil analisis saya bahwasannya bencana alam tersebut itu mengakibatkan penurunan pada pendapatan pertanian pada rumah tangga petani di Indonesia. Kemudian keterbatasan penelitian saya bahwasanya memang saya menggunakan data yang saya gunakan memang sudah cukup lampau, yaitu EFLS 4 ini EFLS 5 yang mana memang sudah hampir 5 tahun lebih data-data tersebut cukup lampau gitu dari penelitian yang saya lakukan sekarang ini. Jadi memang mungkin bisa dilakukan studi lanjutan yang menggunakan data yang lebih terbaru agar memang hasilnya bisa representatif untuk pada penelitian terkait pengaruh bencana alam terhadap sektor pertanian, khususnya pendapatan pertanian. Dan juga keterbatasan penelitian ini, saya tidak melakukan analisis pengaruh pada setiap atau masing-masing bencana alam terhadap pendapatan pertanian. Jadi saya hanya menggabungkan itu sama dengan satu ketika rumah tangga tersebut terkena bencana alam, beberapa bencana alam tadi, dan sama dengan nol jika rumah tangga tersebut tidak terdapat bencana alam. Nah, dengan hasil yang sudah saya dapatkan tadi, implikasi kebijakan yaitu dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang sesuai ketika bencana alam terjadi dan berdampak terhadap rumah tangga petani, khususnya pada komponen pendapatan. Dan juga memang dalam pengambilan kebijakan itu urgensinya memang dalam memberikan intervensi, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan terkait total pendapatan pertanian pada masing-masing rumah tangga petani agar memang tidak menjadi sama rata terkait intervensi yang dilakukan. Jadi memang yang ketika bencana alam rumah tangga yang paling terdampak dan memang tidak memiliki pendapatan lain, itu mungkin bisa ditreatment secara lebih dibandingkan dengan rumah tangga petani yang tidak terlalu berdampak banyak dan memiliki pendapatan lain sebagai pendapatan rumah tangga tersebut. Jadi demikian hasil analisis penelitian saya mengenai analisis pengaruh bencana alam terhadap sektor pertanian, rumah tangga petani dengan studi di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.